Lu tahu nggak, ada satu orang di Tiongkok kuno yang bukunya masih dipelajari ribuan tahun kemudian. Tapi dia bukan raja, bukan jenderal besar yang menaklukkan negeri. Namanya Sun Tzu. Sang master strategi, ia mengubah cara orang berpikir tentang peperangan, kekuasaan, dan kemenangan tanpa perlu jadi penguasa besar sekalipun. Sun Tzu lahir tahun 544 sebelum Masehi di era negara-negara berperang. Tiongkok waktu itu pecah jadi banyak kerajaan yang saling menyerang. Setiap wilayah berjuang untuk bertahan hidup. Intrik dan pengkhianatan terjadi setiap hari. Dari kecil, Sun Tzu berbeda. Ia bukan anak yang suka main pedang atau ikut latihan fisik pasukan. Ia lebih suka mengamati perilaku manusia, bagaimana tentara bergerak, bagaimana pemimpin membuat keputusan. Ia belajar sejarah, filosofi, taktik, dan psikologi manusia. Semua untuk memahami inti dari konflik. Kemenangan tanpa kerugian adalah kunci. Ketika sudah dewasa, Sun Tzu dipanggil menjadi penasihat militer di negara Wu. Ada satu cerita terkenal, Raja Wu skeptis dengan Sun Tzu, tapi Sun Tzu meminta izin untuk melatih pasukan dengan metode yang tidak biasa. Ia menyuruh pasukan melakukan latihan yang tampak sederhana, dan usia yang gagal ia hukum tegas. Raja ketakutan melihat banyak perwira jatuh. Tapi Sun Tzu menegaskan, disiplin yang ketat lahir dari kesiapan, bukan belas kasihan. Pasukan itu kemudian menjadi yang paling efektif dan disiplin di wilayahnya. Sun Tzu mengajarkan konsep fundamental. Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, maka kamu tak akan pernah kalah. Perang adalah seni tipu daya. Kadang kemenangan terbesar dicapai tanpa pertempuran. Fleksibilitas dan adaptasi lebih penting daripada kekuatan mentah. Ia bahkan menekankan logistik dan intelijen. Tahu kapan musuh lapar, lelah atau terpecah, mengatur posisi pasukan, memilih medan tempur, dan menciptakan ilusi menjadi bagian dari seninya. Sun Tzu kemudian menulis The Art of War. Buku ini bukan sekadar catatan tentang pertempuran. Ia menuliskan filosofi perang, strategi, psikologi, kepemimpinan, etika dalam konflik, dan manajemen sumber daya. Ia menggariskan bahwa kemenangan sejati adalah mengalahkan musuh tanpa bertempur, dan pertempuran terakhir hanyalah bukti dari persiapan yang matang. Ide ini revolusioner, karena di zaman itu orang masih percaya bahwa kekuatan fisik dan jumlah tentara adalah segalanya. Prinsip-prinsip Sun Tzu. Satu, tipu muslihat sebagai senjata utama. Musuh bisa dikalahkan dengan